Bapak Ibu, kembali kita akan membawakan doa kremasi atau perabuan jasad almarhum Bapak Sunaryo. Kita iringi doa dengan pemanjatan doa-doa, semoga proses kremasi atau perabuan akan berjalan lancar. Unsur-unsur pembentuk jasmani beliau akan kembali dengan mudah ke asalnya. Unsur air, unsur padat, dan unsur-unsur yang lain akan kembali ke alam semesta, dan keluarga diberikan ketabahan, kekuatan dalam menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Marilah kita untuk mengawali pelaksanaan doa ini, mohon bangkit berdiri semua yang ada di ruangan ini. Kita memberikan penghormatan dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali di hadapan peti jenazah almarhum Bapak Sunaryo. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan duduk kembali. Yang membawa buku dibuka buku halaman 3. Halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 28, 30 dan 32. Kita akan bersama-sama membaca mengulang kembali nasihat Sang Buddha yang ditujukan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga bisa menerima hakikat alam semesta, kodrati dan alami. Setiap orang tanpa kecuali harus mengalami kematian. Marilah kita baca pesan moral Sang Buddha ini memberikan kekuatan mental dan pengertian bagi keluarga yang ditinggalkan. 28, 30 dan 32. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masak akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada suatu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini,
Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah bijaksana meratap. Keadaan pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratapannya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam keadaan kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini, sesuai dengan karmanya, harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini. Dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci, memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa berpisah adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terbukai dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. 34 Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum Bapak Sunaryo pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Semoga almarhum segera menyadari dan melepaskan dari segala kemelekatan yang pernah di dunia ini, mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan bajik yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Para Romo untuk memercikan air di atas peti jenazah. Anicca wata sangkara, upadawa yadamino, upajitwa nirujati, besanggupa samosukom, sabe sata marantica, mari suce mari sare, taten wahang mari sami, nati me tasang sayong, anicca wata sangkara,
Padawa Yadamino Upajitwa Nirujanti Tesang Upah Samosuko. Bukunya ditutup, masih di bawah. Marilah kita dalam sikap hening, kita akan bersama-sama merenungkan tentang perubahan tentang anicca yang berlaku kepada siapapun. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam, hidup mati timbul tenggelam. Anicca, anicca, dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua. Kumpul dan berpisah, berkembang dan layu. Timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikolah sumber derita. Para bijaksana diko kelihatan nyata. Bunga yang mekar indah kini gugurlah sudah. Tak dapat dipertahankan semua. Badan pun demikian mengalami prosesnya. Lahir, tumbuh, lalu mati. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, dengan perasaan sedih, kami bersama keluarga Henditolan, sanak saudara dan famili mengantar ke tempat kremasi atau perabuan jasad jasmani almarhum Bapak Sunaryo. Telah kami iringi doa dalam beberapa hari ini. Semoga dengan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang ditanam dulu semasa hidupnya, akan mengantarkan arwah beliau menuju alam surga bahagia, dan keluarga besar yang ditinggalkan mengikhlaskan, merelakan kepergian beliau menuju alam yang lain. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening selesai. Sadu, sadu, sadu. Jasa kebajikan ini dilimpahkan untuk almarhum, semoga telah di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Untuk mengakhiri doa ini, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.